Kita lanjut ya, masih pada contoh 1A. Di sini ada soal lain di mana kita menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita memakai cara yang kedua ya, tadi dengan hafalan. Ya, di sini kalian perhatikan, di sini ada penyebut ya. Sini ada penyebut 3 dan ada penyebut 5. Ya. Kita coba murojaah kembali lagi ya, hafalan perkalian kita. Yaitu perkalian 3 dengan 5. Kalian perhatikan ya. Di dalam perkalian 3 dan 5 ini yang menghasilkan ya bilangan yang sama, yang paling kecil ya, yang paling kecil, maka kita akan mendapatkan ini 15 ya. 15. Ini yang paling kecil. Nah, setelah kita mendapatkan ya bilangan yang sama tersebut, ya, langsung saja kita menyelesaikan terlebih dahulu yang pecahan biasa. Caranya seperti ini. Ya. 3. Ya, kita ambil di sini 15 ya, 15. Karena di sini penyebutnya sudah sama, 15. Tinggal kita menentukan pembilangnya. 3 kali berapa mendapatkan 15? Lihat di perkalian, 3 dikali dengan 5. Nah, di pembilangnya di atas kita kalikan dengan 5 juga akan menghasilkan 10/15. Ya, selanjutnya pada contoh pecahan campuran 3 kita kasih dalam kurung ya, 2/5. Nah, antum perhatikan yang di dalam kurung dahulu ya. Sekarang perkalian 5 yang menghasilkan dengan 15, menghasilkan 15 adalah 3 ya. Ya, penyebutnya kita kalikan dengan 3 mendapatkan 15. Di atas kita kali 3 juga, jadi 6/15 ya. Jadi dengan begitu kita langsung mengganti aja pecahan biasanya menjadi 6/15 ya. Karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran ya, maka kita merubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 kali 15 tambah dengan 6 ya, dibagi 15. 3 dikali 15 dapatkan 45, kita tambah dengan 6 akan mendapatkan 51/15. Nah, coba kalian perhatikan di sini sudah terdapat penyebut yang sama dan ya, pecahannya juga sudah menjadi pecahan biasa. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Seperti ini. 10/15 tambah dengan 51/15 ya. Maka kita akan mendapatkan 61/15 ya. Sampai di sini aja sebenarnya sudah bisa, tapi kalau kita mau merubah menjadi ya pecahan campuran ya, itu bisa kita selesaikan dengan cara yang pernah kita pelajari pada bab-bab sebelumnya. Jadi tinggal kita bagikan aja ya. Kami menuliskannya di sini ya. Ini 61 kita bagi dengan 5. 15 ya. Nah, sekarang
kita mengalihkan 15 ini, kita membagikan 61 ini tadi dengan 15. Perkalian 15 yang mendapatkan 61 atau yang mendekati lebih kecil daripada 61 adalah kita mencoba mengalihkan dengan 4. 20, 60. Nah, inilah yang paling dekat dengan 61 dan lebih kecil dari 61. Maka kita tuliskan 4, ini kita kurangi menghasilkan 1. Nah, karena kita mau merubah menjadi bentuk pecahan, ya, pecahan campuran, maka kita cukupkan sampai di sini. Ya, di sini ada ya 3 komponen yang harus kita isi. Ya. Per di depannya per dan di atas, ya. Bisa Ami tuliskan seperti ini, A, ya. Ini B dan C. Nah, kalau antum kembali memperhatikan, ya, dari pembagian 61 dibagi 15, maka kita bisa menentukan A-nya adalah 4. Sedangkan B-nya ya adalah 1 dan C-nya adalah 15. Jadi maka kita langsung aja mengganti dari variabel A yang ada di sini dengan angka. A sama dengan 4, ya. B sama dengan 1 dan C sama dengan 15. Nah, maka kita akan mendapatkan jawaban sama seperti contoh yang ada di buku modul kalian. Kita lanjut. Contoh 1B. Ini adalah contoh perkalian. Ya, ini sangat gampang ya anak-anakku sekalian. Kalau kita mendapatkan soal seperti ini perkalian, jadi langsung aja kita mengalihkan. Ya. Coba antum perhatikan 4 di sini. Ya. 4 keempat sebenarnya di situ ada penyebut 1 tetapi tidak dituliskan. Karena 4 dibagi 1 akan mendapatkan 4 itu sendiri. Tinggal kita kalikan saja, ya. Maka kita akan mendapatkan ya 12/5. Ingat, di dalam perkalian itu langsung kita kalikan saja tanpa harus menyamakan penyebutnya. Begitu pula dengan pembagian. Setelah mendapatkan seperti ini, ya, kita rubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi 12 dengan 5, ya. Kita perkalian berapa yang dikalikan dengan 5 menghasilkan 12 atau mendekati dengan 12 yang lebih kecil dari 12, ya. Kita coba mengalihkan dengan 2, kita akan mendapatkan 10, ya, 10. Kenapa diambil 2? Karena kalau kita mengalihkan dengan angka yang di atas 2, 5 kali 3 itu sudah hasilnya sudah lebih besar daripada 12. 5 kali 3 adalah 15. Ya, tinggal kita kurangkan aja jadi 2. Ingat contoh pertama tadi ya. Di situ ada ya 3 variabel A, B per C. Ya. Di mana A-nya itu ya, A-nya itu kita isi dengan 2, ya. Sedangkan B adalah juga 2 dan C adalah 5. Kita langsung mengganti dari
ya, huruf ini menjadi angka yang telah kita dapatkan tadi. Jadi A 2/5, ya. Maka ini akan kita dapatkan sama seperti jawaban yang ada pada buku modul kalian. Kita lanjut pada contoh 2A, ya. Ini adalah contoh pecahan desimal dalam bentuk penjumlahan. Kalau seperti ini mudah aja ya anak-anakku sekalian. Kita langsung saja untuk menjumlahkan seperti penjumlahan biasa, ya. Kita urut 6,3, kita memakai penjumlahan bersusun 8,5, ya. Kita tambah, ini kita hasilkan 8, dan ini adalah 14,8. Maka kita akan mendapatkan jawabannya 14,8, ya. Pada contoh yang kedua sama, ya, tinggal kita kurangi saja, kita perkurangkan saja, ya. 7,25 dikurangkan dengan 2,34, 1, ya, pinjam 1 berarti 9, ya. Ini karena sudah dipinjam 1 menjadi 6 kurang 2 4, T 4,91. Mudah ya anak-anakku. Ini adalah penjumlahan bersusun atau pengurangan bersusun biasa. Kita lanjut contoh 2B. Contoh 2B yang pertama perkalian, ya. Jadi di sini kita langsung aja, ya, mengalihkan seperti biasa perkalian bersusun, ya. 2,3 dikali dengan 1,5, kita kali seperti biasa 15, 5, 10, 11, ya. 11, 1 kita kalikan dengan 3 dapat 3, 1 kali 2 2, dan kita jumlahkan 5, 4, 3. Ya, komanya kita akhirkan. Kita hitung dulu. Di sini ada 2 angka di belakang koma, 1 yang ada di bawah dan 2 yang ada di atas. Jadi 2 angka di belakang koma. Kita mulai dari kanan ke kiri. Kita mulai dari sini meletakkan komanya, ya. Berarti kita lompat 2 kali. Jadi komanya berada di antara 3 dan 4. Ya. Jadi 3,45. Contoh yang kedua, ya. 1,5 dibagi dengan 0,2. Kalau kita mendapatkan contoh seperti ini, pembagian seperti ini, maka untuk memudahkan kita dalam menyelesaikannya, maka kita perhatikan dulu berapa angka di belakang koma. Di sini kita mendapati angka yang berada di belakang koma adalah 1, maka kita kalikan semua dari angka ini, kita kalikan dengan 10, ya. 1, 10, dan begitu seterusnya. Nanti akan ada contoh lain di mana ada angka 2 di belakang koma. Jadi langsung saja 15 kali 10, ya, kita bagi dengan 0,2 kali 10, ya. Nah, kalau sudah begini sudah bisa dengan mudah kita selesaikan. Ini 150, ya, dibagi dengan, maksudnya bukan 150 ya, karena 1,5, jadi kita mendapatkan 15. Sedangkan di sebelahnya kita mendapatkan 2, ya. Jadi
dengan mudah kita sudah bisa menyelesaikannya. Langsung saja 15 kita bagikan dengan 2 dikalikan dengan angka yang mendekati 15 dan lebih kecil. Jadi kita akan mengalikan dengan 7 terlebih dahulu, karena 7 kali 2 adalah 14 ya. Setelah kita kurangi maka akan mendapatkan 1. Nah, syarat untuk karena ini adalah bilangan pecahan desimal, maka kita selesaikan sampai selesai ya. Syarat untuk menurunkan 0 kita kasih berikan koma, maka di sini bisa 10, dan perkalian 2 dikali dengan mendapatkan 10 adalah perkalian 2 kali 5 hasilkan 10. Setelah kita kurangi hasilnya 0, maka inilah jawabannya 7,5 ya. Selanjutnya 6,40. Nah, ini adalah contoh yang kami sebutkan tadi, 2 angka di belakang koma. Kalau tadi kita mengalikannya dengan 10 karena ya 1 angka aja di belakang koma. Kalau ini ada 2. Jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami atau mengalihkan berapa sih yang kita akan kalikan nantinya sehingga mudah kita menyelesaikannya, kalian perhatikan aja berapa angka yang di belakang koma. Kalau di belakang koma itu 1 seperti contoh di atas, maka kita kalikan 10 karena nolnya 1 ya. 1 itu 0 ya kan. Nah, kalau misalnya dia terdapat 2 angka di belakang koma, maka kita kalikannya dengan 100, karena kalau 100 itu 2 0 ya, itu anggaplah ya 2 0 di belakang koma, anggaplah 0 yang angka yang di belakang koma itu ya adalah pengganti 00 ya dari angka yang kita akan kalikan nanti. Jadi karena di sini terdapat 2 angka di belakang koma, maka ini kita kali dengan 100 ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya. 6,4 kali 40 ya kali 100 ya, dibagi 2,15 ya kali 100. Maka kita akan mendapatkan ya 6,4 dikali 40 dikali 100 sama dengan 640 ya, dibagi 215 ya. Kita bagi seperti biasa dan pada akhirnya kalian akan mendapatkan ya nilai 2,98. Ya, demikian anak-anakku sekalian ya, beberapa contoh yang telah kita bahas ya. Ini adalah contoh-contoh yang Ami angkat dari buku modul kalian. Kalian tidak jauh-jauh untuk mencarinya ya. Kalian bisa tinggal melihat aja dan memuajah dari metode pembahasan atau cara mengerjakan atau cara mendapatkan nilai-nilai dari soal-soal yang telah kita bahas. Mungkin ini yang sempat Ami sampaikan pada kesempatan ini ya. Video ini Ami bagi menjadi 2 karena filenya terlalu besar ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dari apa yang Ami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah nanti Ami akan memberikan soal latihan dan akan kalian kerjakan seperti biasa, dan setelah itu ya kalian dapat mengumpulkannya ya. Nanti itu tergantung dari soalnya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.